Media asal Korea Selatan menyoroti kebijakan naturalisasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sorotan itu datang dari media asal Korea Selatan yang bernama Best 11. Sejak Sintayong resmi menjadi juru taktik Indonesia, kebijakan naturalisasi tetap digeber untuk mendorong prestasi bahkan sampai sekarang. Namun berbeda dengan pelatih Indonesia sebelumnya, Sintayong yang lebih memilih mencari nama-nama pemain abroad yang tampil di liga-liga top Eropa. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang akan diikuti oleh Indonesia. Turnamen terdekat yang akan diikuti Indonesia adalah Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua ajang itu, Sintayong memang diminta untuk mencapai prestasi untuk timnas. Sintayong percaya bahwa Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia melalui jalur naturalisasi para pemain yang mempunyai darah keturunan. Pelatih Sintayong yang percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia. Padahal jika melihat roster timnas Indonesia yang saat ini, terlihat jumlah pemain naturalisasi yang cukup banyak, ungkapnya. Menurut media asal Korea Selatan itu, Sintayong memilih untuk berburu pemain berdarah Indonesia dengan resiko minimal dibandingkan China yang mendatangkan banyak pemain bergaji mahal untuk bisa membela timnas. Sudah ada beberapa nama yang resmi membela Indonesia berkat kebijakan ini. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner hingga Rafael Struijk. Berkat itu Indonesia meraih hasil lumayan dengan 3 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kekalahan dalam 8 laga FIFA Matchday. Meski begitu, Sintayong masih terus berburu nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Media asal Korea Selatan itu melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang akan memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Sintayong. Nama pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A, yaitu Sassuolo. Ryan Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu FC Utrecht. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi sebagai bek tengah. Ryan tercatat sudah main 4 kali di timnas utama FC Utrecht musim ini. Pelatih berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, ungkap media Best 11 itu. Menjalani langkah yang dramatis, Sintayong sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tidak instan. Sintayong butuh waktu hingga 4 tahun hingga mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat timnas Indonesia berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan, Best 11 memberikan analisa mereka tentang timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Di Piala Asia nanti skuad Garuda masuk ke dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang sudah pasti akan sulit dikalahkan bagi Indonesia. Tapi pertandingan seru akan terjadi saat mereka bertemu dengan Irak dan Vietnam. Meskipun berada satu grup dengan Jepang yang membuat cukup kuat untuk mengalahkan Jerman, Vietnam, dan Irak, mempersiapkan Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan. Sintayong percaya bahwa pemain naturalisasi dari Eropa dibutuhkan untuk menutup kesenjangan dengan tim-tim kuat Asia. Pemain-pemain ini sudah mendapatkan caps di timnas Indonesia. Hal ini akan memberikan sinyal bahwa Sintayong sudah mulai merancang skuad terbaiknya untuk turnamen berikutnya. Faktanya jika melihat daftar tim sepak bola nasional Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pelatih Sintayong, Anda dapat melihat sejumlah besar pemain naturalisasi, ungkap media Korea itu. Sintayong diprediksi akan membuat kejutan, terutama dengan pencapaiannya selama ini di timnas. Akan menjadi hal menarik saat Sintayong akan membuktikan kelasnya ketika bersaing di ajang tersebut. Piala Asia sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang.